Terima kasih Coach Muhammad dan terima kasih juga buat dari Zahir ya sudah mengundang saya untuk sharing pengalaman di malam hari ini. Insya Allah saya ada beberapa materi yang ingin saya share buat teman-teman semua dan memang selalu saya lihat nih luar biasa ya antusiasnya ya dan responsif banget ketika teman-teman diajak diskusi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bisa jadi bahan diskusi kita nanti ya. Nah hari ini insya Allah saya akan coba sesuai undangannya akan saya sharing tentang pembiayaan. Nah kalau bicara pembiayaan kan sebetulnya luas banget ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah ini saya coba mapping ya. Mapping apa aja sih sebetulnya sumber-sumber pembiayaan. Nah ini sebetulnya penting banget ketika teman-teman punya usaha dan menentukan funding atau sumber pembiayaan yang tepat itu dari mana sih. Karena kadang-kadang tuh kita karena tidak bisa atau tidak punya pengetahuan yang cukup bahwa funding itu banyak, jadi kadang-kadang pendekatannya salah gitu, kita buang energi. Nah makanya kita lihat di sini sebenarnya secara mappingnya itu banyak banget dan teman-teman juga nanti bisa pelan-pelan lihat mana yang paling cocok. Ya tentunya kalau bicara pemodalan kan teman-teman paling sering dengar dari perbankan gitu ya. Nah ternyata juga ada venture capital, ada juga angel investor, bahkan kalau emang teman-teman masih merintis itu juga dari teman-teman, dari family, dari network yang sudah ada. Nah hari ini saya mungkin nggak akan terlalu melebar kemana-mana sesuai arahannya Coach Muhammad ya. Saya akan banyak bicara tentang mendapatkan pembiayaan dari fintech syariah. Nah, apa sih fintech syariah? Kita bicara fintech ini kan sesuatu yang baru ya. Oh, ternyata ada yang syariah juga. Nah, mudah-mudahan saya bisa menjelaskan ya, bahwasanya fintech itu sebuah inovasi dan transformasi di sektor keuangan yang dewasa ini sedang berkembang sangat pesat. Saya yakin teman-teman di sini sudah sangat familiar lah, mungkin sudah pakai juga. Nah, setidaknya nih, kalau teman-teman lihat di sini, kita nih ada 4 kuadran besar, teman-teman. Ya, fintech itu ada 4 kuadran besar. Yang pojok kiri atas ini, teman-teman lihat, ada namanya fintech payment, clearing, dan settlement. Contohnya yang ada sudah sangat besar ya di Indonesia ya, ada OVO, GoPay, Dana, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah juga kategori fintech, teman-teman. Fintech payment, ya. Dan ini satu-satunya fintech di bawah naungan Bank Indonesia. Nah, ternyata ada 3 kuadran lagi nih. Ya, teman-teman bisa lihat ada yang namanya peer-to-peer lending, lalu kemudian ada securities crowdfunding, dan terakhir ada inovasi keuangan digital. Nah, ini saya akan coba elaborasi satu-satu supaya teman-teman bisa paham kira-kira fintech mana sih yang paling cocok untuk teman-teman manfaatkan. Ya. Nah, konsep dasar dari fintech itu sebetulnya di luar payment ya, itu dasarnya itu dari crowdfunding atau urunan online. Ya. Kan teman-teman sering dengarnya mungkin pinjol. Nah, pinjol itu kalau buat teman-teman penyelenggara fintech yang sudah berizin, sebetulnya itu agak negatif maknanya, karena kan sangat sering banget ya teman-teman dengar bahwa banyak kejadian yang tidak baik lah, bahkan sampai ada kasus bunuh diri dan lain sebagainya. Nah hari ini saya akan coba jelaskan yang legal gitu ya. Teman-teman diharapkan bisa pastikan dulu ketika mau memanfaatkan fintechnya harus legal dulu gitu ya. Karena kalau enggak masalahnya akan banyak. Nah bicara crowdfunding teman-teman, ini ada 2 kutub besar. Ya kalau kita lihat di sini ada yang sebelah kiri namanya filantropik atau yang lebih sifatnya sosial. Sedangkan sebelah kanan adalah untuk investment atau komersial, untuk bisnis ya. Nah, di sisi filantropi, kita lihat ada yang namanya donation crowdfunding. Saya yakin teman-teman sudah sering banget dengar yang namanya kitabisa.com. Kemarin juga ada case yang lumayan heboh ya, dari ACT dan lain sebagainya. Lalu juga ada dompet duafa. Nah, ini adalah konsep crowdfunding donasi. Atau di Islam juga bisa dimanfaatkan untuk penyaluran siswa. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ya. Konsepnya ada program, ada campaign, ditaruh, orang bisa rame-rame mendanai atau menyalurkan dana sosialnya. Ya itu mungkin saya tidak perlu banyak-banyak cerita lah karena konsepnya jelas banget gitu ya untuk donasi. Nah, yang kedua ini ada yang menarik nih teman-teman, namanya reward crowdfunding. Sayangnya di Indonesia belum ada contoh yang memang sudah besar. Namun dulu sebelumnya ada platform kitabisa.com yang pernah campaign untuk pesawat R80 yang waktu itu diinisiasi oleh almarhum mantan presiden kita Bapak B.J. Habibie, di mana mereka ketika campaign pesawat R80 itu mengajak masyarakat untuk urunan membangun pesawat karya anak bangsa. Bagi yang donasi 200.000 nanti akan dikasih t-shirt. Donasi 400.000 akan dikasih hoodie gitu ya. Donasi 700.000 akan dikasih jaket yang tebal, ada logo R80-nya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari campaign reward crowdfunding. Jadi bukan donasi, juga bukan investasi, tapi reward, ya, tanda terima kasih, ya. Nah ini sebetulnya powerful banget ya. Kalau kita di luar negeri ada Kickstarter, Indiegogo dan lain sebagainya macamnya. Nah, yang relevan dengan topik kita malam ini adalah yang sebelah kanan nih, ya, yang crowdfunding sifatnya untuk
investment atau untuk kegiatan produktif. Dan sepertinya teman-teman di sini banyak kan pengusaha ya. Tadi ketika ditanya pengen modal berapa tuh jawabnya cepet banget. Nah, tapi teman-teman harus pahami dulu, ternyata di crowdfunding investment itu ada 2 kategori. Yang pertama namanya peer-to-peer. Nah, kalau simpelnya itu peer-to-peer adalah pembiayaan crowdfunding berbasis project. Jadi teman-teman ketika ada project, taruh di platform, nanti orang urunan, ketika uangnya terkumpul, teman-teman bisa manfaatkan uangnya untuk tadi kegiatan yang disampaikan, lalu ketika dapat hasilnya berbagi. Ya. Setelah itu selesai. Berbeda dengan konsep di sebelah kanannya, yaitu equity atau securities crowdfunding. Kalau saya ini selalu mengibaratkannya ini adalah sebuah mini IPO. Teman-teman sering dengar ya kata IPO, ya initial public offering. Dimana kalau dulu mungkin UKM-UKM yang mulai besar ingin dapat dana dari publik, mereka ke pasar modal supaya orang bisa beli sahamnya melalui pasar modal atau bursa. Nah, teman-teman ternyata dengan konsep crowdfunding equity atau securities, hari ini UKM ya pengusaha kecil bisa mendapatkan dana dari masyarakat dengan menjual sahamnya melalui online, melalui website. Sehingga nanti bisnis teman-teman dapat dukungan dan manfaatkan uang tersebut untuk pengembangan bisnis, ya, menjadi equity partner, menjadi pemegang saham di perusahaan teman-teman. Dan ini juga mirip pasar modal, tidak saling kenal, ya. Bedanya ini dilakukan melalui website. Tentunya juga harus website atau penyelenggara yang sudah berizin. Nanti saya ada beberapa contohnya nih, teman-teman. Nah, saya mungkin akan coba fokus dulu nih buat yang pembiayaan berbasis project. Tadi kita kenal dengan istilah peer-to-peer lending. Nah, hari ini secara ekosistem landscape gitu ya, hari ini ada 7 penyelenggara peer-to-peer syariah yang teman-teman bisa manfaatkan. Di sini teman-teman bisa lihat ada Amanah, Alami, Dana Syariah, Duha Syariah, Koswa, Papi2P, dan juga Etis. Nah, yang tidak kalah penting adalah ketika teman-teman mengidentifikasi mana nih platform yang cocok buat bisnis teman-teman. Nah, untuk itu saya coba kasih snapshot dari platform masing-masing yang ada sudah menjadi peer-to-peer syariah dan menjadi anggota AFSI juga. Yang pertama ada Amanah. Nah, Amanah ini adalah platform memang yang awalnya itu fokus untuk pembiayaan mikro, ya. Di mana fokus mereka yaitu tadi ketika UKM itu butuh pembiayaan ditaruh di website, nanti orang bisa urunan. Ya. Awalnya pembiayaan dari 5 juta sampai 30 juta, namun hari ini Amanah berubah arah setahu saya ya, mereka pembiayaan di atas 500 juta, teman-teman. Berikutnya ada yang namanya Koswa. Nah, Koswa sendiri memang fokusnya pembiayaan mikro berbasis inventory atau aset gitu ya. Di mana teman-teman misalkan ada usaha yang memang warung atau mungkin toko dan butuh tambahan modal buat stok barang. Nah, ini bisa ke Koswa untuk dapatkan pembiayaan dari 3 sampai 20 juta. Ya, kalau belum naik nih, terakhir saya tahu mereka sampai 20 juta untuk dibelikan barang, nanti setelah barang terjual bisa berbagi hasil dengan para lender atau investor. Ya. Berikutnya adalah peer-to-peer alami. Nah, peer-to-peer alami fokusnya awalnya itu banyakkan untuk pembiayaan UKM dan berbasis invoice. Jadi kalau teman-teman sudah punya project, sudah deliver dan lagi menunggu tagihan tersebut bisa dibiayai oleh alami. Ya. Nanti akadnya mungkin bisa teman-teman pelajari sendiri ketika bergabung gitu ya. Nah, berikutnya adalah dana syariah. Dana syariah ini sangat konsisten ya teman-teman, mereka fokus pembiayaan di ekosistem properti, baik itu untuk bangun perumahan, termasuk juga untuk KPR-nya. Nah, ini berikutnya adalah Etis. Ini favorit saya karena saya sebagai co-founder di platform etis.co.id. Nah, yang ingin saya coba sampaikan teman-teman, ini teman-teman bisa lihat ya, kami itu selalu mengibaratkan platform peer-to-peer syariah seperti ibarat sebuah marketplace. Teman-teman paling sering dengar marketplace itu ya Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya ya. Di mana mereka adalah marketplace yang mempertemukan penjual barang dengan pembeli barang. Nah, peer-to-peer syariah adalah platform marketplace yang mempertemukan yang punya project dengan yang punya uang. Gitu ya. Projectnya masuk, di assessment, kalau layak nanti akan muncul di platform, nanti para lender bisa urunan. Gitu ya, ada yang mulai dari 1 juta, ada yang mulai dari 5 juta, dan lain sebagainya. Tanpa saling kenal bisa urunan membiayai proyek tersebut. Setelah selesai, berbagi hasil. Ya, itu konsep sederhananya nih teman-teman. Dan ini tidak terjadi di konvensional, karena di konvensional banyak kan tuh di ini ya, tidak di transparan gitu ya, tidak seperti konsep marketplace sesungguhnya.
Nanti akan ada benefitnya ketika lihat di sini teman-teman ya. Ada project yang sudah 4 kali pembiayaan, ada yang sudah 2 kali pembiayaan. Ini ibarat belanja online, itu seperti vendor yang sudah berkali-kali menjual barang. Semakin sering jualan, semakin besar kredibilitasnya. Di sini teman-teman ketika dapat pembiayaan 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan berhasil, 4, 5, 6, dan seterusnya, itu makin cepat dapat investornya. Karena ibaratnya peer-to-peer syariah ini seperti panggung bagi UKM untuk menunjukkan bahwa kita bisa berbisnis dengan amanah, dengan bertanggung jawab. Semakin sering dibiayain, semakin sering deliver, semakin transparan dan amanah, maka akan dapat akses permodalan bisa dibilang tanpa batas, sehingga UKM bisa benar-benar naik kelas. Ya, itu konsep dasarnya. Ini nanti kita bisa coba, saya akan coba kasih contoh-contohnya ketika di Etis kita sudah membiayai beberapa cukup banyak ya UKM-UKM di berbagai macam sektor. Namun sebelum ke sana, ada satu yang tadi saya sampaikan, yaitu crowdfunding untuk equity, atau sekarang namanya securities crowdfunding. Teman-teman di sini ada platform namanya Syafiq, yang merupakan anggota AFSI, dan fokus tadi ya, sebetulnya untuk equity, namun hari ini mereka juga bisa menerbitkan sukuk. Ya. Nah, platformnya seperti ini kurang lebih teman-teman. Jadi ada pengusaha lagi butuh tadi ya tambahan modal kerja kah, tambahan modal buat pengembangan usaha dan lain sebagainya, itu dilakukan melalui platform. Nanti orang bisa urunan dari 100.000 kalau nggak salah kalau untuk equity crowdfunding. Ya. Nah, ternyata fintech itu tadi bukan serta-merta hanya yang konsepnya peer-to-peer lending atau peer-to-peer financing ya, atau juga securities crowdfunding. Tapi ternyata di fintech ini sedang berkembang inovasi yang lebih banyak lagi. Konsepnya adalah bagaimana digital ini benar-benar bisa mempercepat prosesnya. Karena kan teman-teman sering banget ngalamin ya, ketika ingin dapat pembiayaan, misalkan dari teman-teman dari lembaga keuangan tertentu, itu prosesnya lama banget. Nah, hari ini ada beberapa fintech yang mempercepat proses tersebut. Contohnya adalah fintech credit scoring. Mereka menggunakan metadata, big data, untuk menganalisa kelayakan pembiayaan. Ya, jadi dulu kan orang itu minta rekening koran, minta laporan keuangan, dan lain sebagainya. Hari ini, fintech ini bisa mengakses bukan hanya itu, tapi juga metadata kita. Apa itu metadata? Metadata kita itu adalah data-data kita yang tersedia di penyedia jasa lain. Contoh di e-commerce, contoh mungkin di telekomunikasi. Buat apa? Buat melihat habit kita. Misalkan teman-teman kelihatan tuh ketika belanja e-commerce, belanjanya apa aja sih? Spendingnya berapa banyak sih? Untuk apa sih? Nah, itu ada data yang bisa dikolek untuk memberikan insight buat fintech, memberikan pembiayaan tersebut. Nah, yang cukup menarik, ada juga ini yang baru, namanya fintech agregator. Fintech agregator itu, kalau secara harafiah, agregator itu adalah matchmaker, atau bahasa kerennya macomblang lah gitu ya. Mereka mengagregasi antara orang yang butuh pembiayaan dengan lembaga keuangan yang sudah berizin. Jadi, misalkan teman-teman bingung nih, saya mau kemana ya? Nah, teman-teman bisa manfaatkan tuh platform agregator. Platform agregator ini akan mencoba menganalisa konsep bisnisnya dan lain sebagainya, kebutuhannya berapa, lalu akan dimatchingkan dengan lembaga keuangan yang paling pas dengan bisnis model teman-teman. Sehingga teman-teman tidak salah kamar gitu ya, tidak salah platform untuk tadi mendapatkan pembiayaan. Nah, ini saya nggak akan waktunya cukup ya untuk jelasin semuanya, tapi konsepnya seperti itu nih teman-teman. Nah, kebetulan Zahir ini punya platform yang tadi masuk kategori agregator. Kalau teman-teman pakai Zahir, ini ada fitur, ini punyanya Pak Sekum, punyanya Coach Muhammad ya, yang sudah resmi berizin dapat license dari otoritas untuk tadi menjadi agregator, menemukan usaha dengan lembaga keuangan yang paling pas untuk memberikan permodalan tersebut. Jadi nggak usah capek-capek lagi, satu-satu di approach gitu ya, didekati. Nah, di aksi sendiri cukup banyak teman-teman penyelenggara seperti agregator ya, ada Sobat Syariah, OneShop, Alumnia. Nanti teman-teman bisa coba masuk dan pelajari gitu ya, mana yang paling pas gitu ya. Nah, Zahir Capital ini termasuk yang yang paling pendatang baru yang paling ditunggu-tunggu nih ya, untuk jadi provider terbaik buat teman-teman UKM. Masya Allah. Insya Allah. Nah, ini saya izin lanjut sedikit ya. Jadi tadi tergantung teman-teman bisnisnya seperti apa. Dan teman-teman juga harus pelajari teman-teman nih kategori apa sih bisnisnya, apakah bisnis digital atau mungkin bisnis sektoril biasa gitu ya. Karena kalau bicara sektoril biasa ini memang ada beberapa lembaga keuangan yang cocok. Namun kalau kita bicara teman-teman punya bisnis yang memang berhubungan dengan digital, ini adalah gambaran tentang staging gitu ya. Bagaimana
sebuah startup membangun bisnis, itu sumber dananya dari mana sih? Ya. Contoh di sini teman-teman bisa lihat ya, dari staging 1, 2, 3, atau kalau di sini kita lebih kenal dengan series. Apakah itu masih angel round, seed round, pre-series A, series B, dan seterusnya. Nah, ini menggambarkan bahwa sumbernya dari mana sih? Nah, kalau teman-teman lagi ngerintis, misalkan masih konsep ide atau konsep, ini yang paling ideal memang dana tersebut bisa dapat dari resources yang ada. Apakah teman-teman punya keahlian, teman-teman punya teman-teman yang bisa dukung bisnis supaya dibiayain dan lain sebagainya, atau juga dari family dan lain sebagainya. Berikutnya masuk ke seed capital, venture capital, dan lain sebagainya. Nah, ini sekedar gambaran ya, sumbernya dari mana aja. Termasuk crowdfunding, teman-teman. Ketika teman-teman lagi ngebangun traction, nah ini teman-teman lakukan dulu dari small step. Ya, sebegitu ada proven konsepnya, proof of work-nya juga sudah ada, ini bisa dibawa ke teman-teman fintech gitu ya, untuk dapatkan permodalan, baik itu untuk project-nya atau mungkin ke equity-nya, supaya teman-teman bisa scaling up gitu ya, naik ke stage berikutnya, sampai nanti insya Allah bisa sampai ke going public atau IPO. Nah, kita udah lihat fenomena ya, banyak sekali startup-startup yang sudah mulai masuk ke papan-papan di bursa gitu ya. Sebelumnya bisa pakai fintech dulu. Nah, selanjutnya ini mungkin saya sekalian bukan promosi tapi sekedar sharing pengalaman saya ya, membangun sebuah platform fintech yang relatif sangat relevan buat teman-teman juga dapat akses pembiayaan. Nah, yang saya ingin sharing adalah di belakang itu prosesnya seperti apa sih teman-teman? Kan kita cuma taunya submit, katanya nunggu ya ada yang pakai selfie dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya nih alurnya seperti ini teman-teman. Saya coba akan elaborasi supaya teman-teman paham bahwa ini di belakang juga ada proses gitu ya. Di mana pertama ketika teman-teman mengajukan, maka kami juga ada sistem uji kelayakan. Nanti kelayakan seperti apa, setiap platform akan berbeda-beda gitu ya. Namun ketika kami anggap proyek tersebut layak gitu ya, atau mungkin masuk dengan kriteria kami, maka kita akan ada akad namanya wakala bil ujroh. Sesuai namanya nih, wakala bil ujroh. Jadi ini kalau bahasa keren itu agency fee. Jadi teman-teman menunjuk kami untuk mencarikan investor. Ketika dana terkumpul, kami dapat ujroh atau fee gitu ya. Nah, setelah akad ini tertandatangan, maka kami akan mengkurasi kampanye untuk kemudian kami publish di platform. Tadi yang teman-teman lihat di awal tuh, ya kan ada kotak, ini kampanye apa sih? Nah, dari lender yang sudah bergabung di kami akan melihat dan jika mereka tertarik, mereka akan berakad dengan platform sebagai akad wakalah, sebagai penyedia layanan untuk monitoring, collection, dan lain sebagainya. Di saat bersamaan, para si investor bisa bertanda tangan langsung dengan para UKM. Jadi teman-teman UKM bisa lihat nih siapa aja sih yang invest di teman-teman. Kadang-kadang bisa sampai 10 orang, beberapa case bisa sampai 70 orang, dan lain sebagainya. Ini adalah the power of crowdfunding. Teman-teman bisa dapat investor yang nggak kenal, ya yang memang mungkin tinggalnya jauh dan lain sebagainya, tapi semua terhubung melalui platform. Nah, setelah akadnya ditandatangan, uangnya itu mereka transfer ke virtual account kami, maka maksimal 2 hari sudah harus dicairkan ke teman-teman. Untuk kemudian teman-teman jalankan bisnisnya sambil memberikan informasi update progress. Ya, update progress itu akan kami terima dan kami kurasi sehingga bisa dibaca oleh para lender atau pembara investor. Ya, jadi ini benar-benar investor itu diajak dalam sebuah journey proyeknya teman-teman. Supaya kenapa? Supaya syariahnya insya Allah lebih dapat ya. Karena ketika memang tadi kita bicara profit sharing, tentunya kalau di syariah ada yang namanya risk sharing, berbagi resiko. Investor mau rugi tapi nggak mau dibohongi ya, karena banyak sekali case-nya uang itu dipakai dengan tidak baik gitu ya, di side streaming, dipakai buat hal lain, atau sudah dibayar tapi nggak bayar investor. Nah, ini kita menjaga sama-sama supaya tadi investor terbangunlah kepercayaan kepada teman-teman UKM sehingga teman-teman bisa scaling up dengan lebih cepat ya. Nah, di Ati sendiri alhamdulillah hari ini kami sudah menyalurkan pembiayaan lebih dari 400 miliar, di mana uniknya adalah kami dapat pembiayaan itu sebagian besar dari luar negeri. Ya, di sini kita teman-teman bisa lihat ya, dari Singapura, dari Inggris, Malaysia, dari Saudi Arabia, dan Indonesia, dan lain sebagainya. Ini murni organik, teman-teman. Wow. Ya, kami tidak pernah promosi ke Mauritius, nggak pernah promosi ke India, gitu ya. Nah, ini Ketum, melalui, ya. Izin mau tanya. Jadi kalau teman-teman UKM nih hari ini yang lagi join nih di sini gitu ya, terus pengen atau ada kebutuhan modal, lalu datanglah ke Etis gitu ya, submit di platformnya Etis. Ada kemungkinan berarti
modal itu datang dari pemodal di Qatar, di Betul. Prancis, di Emirates Arab. Betul. Bahkan bukan hanya investor muslim pun banyak, tapi mereka mau berangkat dengan syariah. Karena di negara maju nih, Pak Sekum, di negara maju itu mereka melihat investasi syariah itu bukan investasinya umat Islam, tapi lebih kepada investasi yang lebih ke dampak sosial, lebih ke keadilan, sektorial, dan lain sebagainya. Ethical investment ya. Ethical investment. Nah, betul. Di sana kenalnya ethical investment, gitu ya. Kalau di kita namanya syariah investment, gitu ya, atau tadi pembiayaan berimpact. Nah, ini peluang teman-teman bisa manfaatkan buat dapetin akses, gitu ya, ke investor dari mana saja. Karena ini begitu accessible dan gender bias dan lain sebagainya ya. Semua orang bisa akses lah, gitu ya. Untuk teman-teman tadi berusaha dengan baik. Yang penting ya, usaha dengan baik, bangun kepercayaan, karena bisnis keuangan adalah bisnis kepercayaan. Ya kan? Begitu teman-teman membuktikan, orang ngantri. Kita udah ada berapa case, investor tuh kadang hubungi kami gitu ya. Ini udah proyek ke-10, Pak, kalau ada ke-11 saya taruh 300 juta. Pak, kalau ada proyek ke-12 saya taruh semuanya. Sampai begitunya. Ini peluang ya, teman-teman manfaatin platform peer-to-peer syariah. Karena konvensional nggak gitu transparan. Peer-to-peer syariah harus transparan karena harus menghindari goror, ya kan? Jadi harus transparan, gitu ya. Nanti kita bahas nih, spesifik untuk itu kita bakal bahas karena banyak banget yang saya udah lihat di kolom chat Q&A, ada yang nanya, terus apa bedanya Mas Bro dengan yang nggak syariah? Tapi nanti dulu, Pak Ketum lanjutin dulu, nanti baru kita bahas. Silakan. Bedanya dalam sebetulnya. Iya, nanti kita bahas. Tahan dulu, baik. Buat yang pengen tahu nanti kita bahas di sesi berikutnya ya, silakan. Ya. Lanjut Pak Ketum. Oke, baik. Nah ini adalah penghargaan yang kami terima dalam kurun waktu 6 tahun terakhir dari Sheikh Hamdan, Putra Mahkota Dubai, lalu di Singapura, di Jakarta, Abu Dhabi, Bahrain. Desember tahun lalu, alhamdulillah di Dubai lagi, dapat dari Cambridge, dan bulan lalu kami dapat lagi di Dubai untuk Etis Malaysia. Ya. Dan ada beberapa lagi yang saya belum sempat update di sini ya, alhamdulillahnya. Nah, di tahun 2018, kami diundang ke Dubai untuk program namanya Global Impact Innovator. Dan di situ saya sharing konsep tentang fintech syariah, dan alhamdulillah kami menang. Kita dapat award, dapat juga grant dari pemerintah Dubai, sehingga kami diundang 4 tahun berturut-turut untuk hadir di Expo. Tahun lalu kami mewakili Indonesia, mewakili fintech syariah untuk presentasi di Expo Dubai 2020 yang dilakukan 2021 bareng dengan teman-teman dari 70 negara lain. Ya. Dan alhamdulillah setelah kami dapat award dari Sheikh Hamdan, lalu juga kami berhasil dapat grant dari Expo Dubai 2020, kami berhasil buka cabang di Dubai. Waktu itu kami jadi fintech pertama yang didukung oleh government Dubai melalui Dubai Land Department dan juga RERA. Ya, ini untuk crowdfunding properti. Bedanya di sana tidak ada properti murah, gitu ya. Nggak, di sana properti murah yang buat subsidinya itu harga 3 miliar. Karena mereka memang maju banget lah, negara super kaya gitu ya. Dan hari ini alhamdulillah Etis juga sedang berkembang, di mana Etis sudah mendapatkan izin peer-to-peer di Indonesia. Di Malaysia kami dapat izin sebagai equity crowdfunding, tadi ya mini IPO. Kami juga punya platform untuk cross-border donation, namanya Global Sadaqah, di mana kami sudah melayani transaksi siswa, donation dari 85 negara. Dan yang agak baru, kami resmi menjadi fintech pertama di Oman. Ini tahun ini ya. Dan kita akan nantikan beberapa platform Indonesia yang kami publish di Oman, gitu ya, untuk dapatkan investor dari Timur Tengah. Dan alhamdulillah kami hari ini punya tim sekitar 110 orang dari 10 kebangsaan, kerja dari 9 negara, bisa 9 bahasa. Jadi tim kami ada yang bisa bahasa Arab, bahasa Urdu, bahasa Pashto, Prancis, dan lain sebagainya. Ya, ada yang kerja dari Saudi, ada yang kerja dari Turki, ada yang kerja dari Maldives, dan lain sebagainya. Karena ini di era digital, semua begitu accessible. Orang bisa kerja remote gitu ya. Yang penting alignment-nya itu harus kuat, gitu ya. Dan teman-teman sharing ya, bahwa ketika kami bangun Etis ini, perjalanan tidak mudah. Dari tahun 2014, itu saya ngerintis dari modal 2 juta perak. Di mana waktu itu kami lagi bangkrut, cuma waktu itu punya modal buat beli website dan beli pulsa. Kerjanya nelfon IO tuh. Ada event Islamic Finance.
Mas atau Pak, Bu, boleh nggak sharing 30 menit? Boleh nggak sharing 30 menit? Alhamdulillah tahun itu 90% ditolak. Karena nggak ada yang ngerti konsepnya. Oke. Ya. Dan pelan-pelan kami scammer ya, dikira scammer nih, jangan nih penipuan gitu ya. Tapi that's the that's the beauty ya. Maksudnya ketika kita bangun fraction tadi step by step, ya kan, nggak terlalu cepat untuk scaling up. Kadang-kadang kita lihat nih banyak sekali platform yang terlalu cepat scale up, cepat juga meredupnya. Karena tadi ini ritme tempo ini penting banget, ya kan. Ketika fondasi itu kuat, dibangunnya dengan seksama, kan ibaratnya disuruh bangun rumah yang harusnya mungkin makan waktu 3 bulan, disuruh bangun 1 bulan, mungkin jadi, tapi bisa jadi fondasi kurang kuat, ya. Gitu ya. Nah ini teman-teman jangan putus asa. Saya juga waktu itu ngerjainnya benar-benar dalam kondisi, alhamdulillah waktu itu saya baru mualaf ya. Jadi waktu itu saya ceritanya 2012 mualaf, 2013 saya mulai bangun ini sambil belajar tentang ekonomi syariah, dan ternyata indah banget. Ya, ternyata semua yang dilarang itu ada alasannya. Semua yang diakad itu ada justifikasinya. Kenapa ini jadi fair? Kenapa ini bisa zolim dan lain sebagainya. Along the way saya belajar banyak dari situ. Ya, jadi teman-teman bisa bisa cari teman yang pas, karena salah satu kuncinya teman-teman ketika bangun platform ya kan, who's the man behind the gun gitu ya. Yes. Ya. Ketika teman-teman mau dapatkan investor, yang pertama kali investor lihat adalah karakter. Ketika teman-teman menyampaikan bisnis teman-teman, ini teman-teman ngerti nggak? Udah pernah ngalamin jatuh bangunnya nggak? Bukan cuma ngejual pelangi, cuma kasih tahu ini doang. Tapi ketika ditanya, dia tahu ada risiko di A, B, C, dan lain sebagainya. Karakter. Dan saya kalau prinsipnya, saya nggak pernah invest ke orang yang tidak menghargai waktu. Jadi misalkan ada janji nih, dia selalu terlambat. Buat saya itu udah warning besar. Gimana mau bayar pembiayaan, datang tepat waktunya, enggak. Gitu ya. Nah itu teman-teman harus tadi jaga gitu ya. Investor tuh akan lihat hal-hal kecil seperti itu. Insya Allah. Mungkin demikian Pak Sekum yang bisa saya share malam ini. Keren banget. Pak Ronald, ini sambil diskusi ada banyak sebenarnya yang pengen banget saya gali lebih jauh, sekaligus untuk membantu teman-teman nanti untuk memilih dan memahami bagaimana sih fintech syariah. Mungkin pertanyaan yang paling basic nih, dari tadi juga kayak beberapa udah ada yang nyenggol-nyenggol. Ya. Sebenarnya apa sih bedanya fintech syariah sama fintech yang konvensional? Kenapa sih kita harus memilih fintech syariah, regardless our religion lah ya? Kenapa? Kalau tadi dibilang ethical investment, kayaknya pengen deh ngerti lebih jauh apa sih dan alasannya kenapa fintech syariah itu harus jadi pilihan buat teman-teman pengusaha yang ingin tumbuh. Siap. Baik. Kalau saya selalu awali dengan teman-teman harus bedain yang namanya pinjaman dengan pembiayaan. Oke, di konvensional terminologinya pinjaman sama pembiayaan ya. Betul. Ya. Oke. Bedanya adalah kalau di syariah nih ya, pinjaman itu boleh tapi tidak boleh ada lebihnya, karena lebihnya adalah riba. Oke. Ya kan? Sedangkan pembiayaan yaitu artinya teman-teman ikut dalam mengambil resiko di bisnis yang sedang dibiayain. Karena ada resikonya, maka teman-teman berhak mendapatkan lebihnya. Artinya apa? Ketika teman-teman dapatkan pembiayaan atau pinjaman dari konvensional, ingat konsepnya pinjaman. Jadi di situ nanti ada bunga, nggak peduli usaha teman-teman itu berhasil, jatuh, COVID, dan lain sebagainya, ente harus bayar. Bunganya, pokoknya bunganya sama dendanya. Kalau telat, nggak mau tahu ente lagi kena COVID atau apapun, nggak ada alasan. Nah itu yang ngerti, yang katanya ngeri banget. Oke. Kalau gitu, kalau buat Muslim, riba, jelas haram gitu ya. Cuman kalau lihat konteksnya, nggak peduli deh bisnis lo mau tumbuh kek, ada hasilnya kek, gagal kek, pokoknya harus kembaliin uangnya plus bunganya. Sebenarnya rasanya nggak fair ya. Betul. Nggak etikal juga. Nggak etikal. Ya kan? Sangat tidak etikal, karena di sini yang punya uang seolah jadi tangan di atas, yang punya power. Padahal di keuangan itu harusnya equal. Ya kan saling membutuhkan. Yang punya fulus butuh project. Yang punya project butuh fulus. Harusnya kita bawa ke
fairness. Nah, ini yang kita di syariah itu dielaborasi dengan sangat jelas. Oke. Ya. Ini menarik ya, menarik. Artinya kita bisa lihat bahwa indahnya konsep syariah ini memang ya dibilang ethical karena pertama win-win. Ya. Kan kalau satu untung, yang satu rugi, yang satu nanggung rugi juga. Nggak ada yang satu untung kayak rugi kayak yang satu harus untung. Itu yang jadi problem kan, dan itu tidak ethical dan itu nggak fair. Nggak fair. Jadi secara konsep itu yang berbeda ya. Oh iya. Secara konsep. Kalau orang, nah ini problemnya di Indonesia nih. Saya kalau boleh curhat sedikit lah. Boleh. Ini saya yakin teman-teman itu pada surprise karena ini yang bicara mu'alaf gitu ya. Kayaknya aduh, ini ada Bu Nuryati, saya malu, saya coach gitu ya. Saya juga belajar banyak kok dari Pak Ronald gitu. Silakan guys. Ya, jadi tadi ya, menurut saya ada beberapa kesalahan yang terjadi di Indonesia ketika seolah-olah itu menyamakan pinjaman syariah. Ya, ada terminologi pinjaman syariah. Jadi masyarakat seolah-olah hari ini bilang nggak ada bedanya lebih mahal, atau satu pakai istilah bunga, satu pakai istilah bagi hasil. Yang kedua bedanya di akadnya ada Bismillahirrahmanirrahimnya, satu lagi cuma judul kontrak kerjasama. Masyarakat selalu sama aja, begini ya begitu. Padahal kalau kita lihat lebih dalam itu ada klausul-klausul itu benar-benar ngejaga fairness tadi. Tergantung akad yang mana juga nih, gitu kan ya. Misalkan kita pakai akad mudharabah atau mungkin musyarakah, ini semua diatur sangat detail. Ketika saya lihat satu-satu, wah ini benar-benar ini ya, benar-benar tuh ada alasannya semua gitu. Kenapa pakai ini, bagi hasil gimana dan sebagainya, itu ada compliance-nya gitu, supaya fairness-nya terjaga. Oh itu keren banget, tapi mungkin saya nggak punya waktu panjang ya untuk jelasin itu. Jadi gini, jadi UKM ini teman-teman pengusaha mesti ngerti dulu. Di sini tuh ada yang namanya pembiayaan atau permodalan, ada yang namanya pinjaman, dan ini dua hal yang berbeda. Ya. Dalam konteks syariah, maka kalau di fintech syariah, maka dia lebih menggunakannya pembiayaan ya, permodalan ya, bukan pinjaman. Karena di syariah pinjaman itu tidak boleh ada kelebihan ketika pengembalian, karena kelebihan itu berarti riba, itu nggak fair, sumber malapetaka awal karena itu nggak ethical, itu tidak win-win gitu ya, yang satu untung, yang satu rugi gitu, itu nggak fair. Oke. Menarik. Ini baru kulitnya guys, ini baru kulitnya. Teman-teman yang punya pertanyaan, jadi saya lihat udah ada yang raise hand, ada yang udah ngajuin pertanyaan gitu ya. Saya mungkin Pak Ketum, saya izin untuk undang yang sudah raise hand, untuk sambil diskusi bisa tanya-tanya, sambil kita nanti elaborasi lagi lebih banyak mengenai fintech syariah itu seperti apa. Tadi saya pengen banget gali sebenarnya kebutuhan UKM ini kan beda-beda. Ada yang mungkin stage-nya masih di awal. Kemarin kita dengerin pembicara sebelumnya, bisnis itu kan ada yang stage-nya masih early, produknya aja belum punya, tapi modal nggak ada. Ada yang mungkin produknya udah mulai ada, mau nambah produk, nambah stok, modalnya nggak ada. Ada yang dapat order, dapat PO, terus mau ngerjain, karena nanti pelanggannya beda termin, mau ngerjain modalnya nggak ada. Nah itu kan beda-beda tuh nanti di fintech. Harus kemana itu nanti kita bahas. Tapi saya mau undang dulu nih, satu yang sudah raise hand. Saya ingin ngundang Ibu Nuryati Wedang Syafi Live.